Shalom Jemaat Gereja Orang Beriman, selamat hari Minggu. Kita bersuka cita, kita bersyukur pada Tuhan atas kemurahan Tuhan pagi hari ini. Kita mau datang di hadirat Tuhan. Mari kita tersungkur di kakinya Tuhan. Kita ucapkan syukur, kita sembah Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan buat kehidupan kami. Terima kasih buat semuanya yang Tuhan jadikan yang baik dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang berdaulat. Engkau Tuhan pencipta langit dan bumi serta seluruh isinya. Engkau Tuhan yang menuliskan kehidupan kami. Ini kami Tuhan, kami datang membawa hati kami. Karena kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menaikkan penyembahan kami. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Mari kita yang rindu pagi hari ini, kita angkat pujian ini bersama-sama. Kaulah penulis hidupku, Kau membuat segalanya baru. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Ku dicipta untukmu, untuk membawa harum namamu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajah-Mu, mengasihi-Mu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatan-Mu, mengabdikan hidupku sesuai rencana-Mu. Ku mau menyembah-Mu sampai akhir hayatku. Ku dicipta untukmu, untuk membawa harum namamu. Dia tinggal di dalam kita, Kau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajah-Mu. Yang mengasihi Tuhan katakan, mengasihi-Mu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatan-Mu, mengabdikan
Kami datang dengan apa adanya Tuhan di hadapan-Mu. Tidak ada satupun yang terselubung keadaan kami di dalam hadirat-Mu. Dan kami tahu Tuhan, dan kami tidak mau menyembunyikan sesuatu apapun Tuhan. Engkau yang tahu kehidupan kami. Engkau tahu sedalam-dalamnya hati kami Tuhan. Itu Engkau Tuhan, Engkau yang mengasihi kami. Dan kami beruntung Tuhan, kami punya Allah seperti Engkau. Dia mengerti, dia peduli. Sedalamnya hatiku kau beritahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, Engkau selalu bersama.
Amin Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang setia. Di dalam setiap keadaan di dalam hidup kami, Engkau setia Tuhan. Tak pernah tinggalkan kami, tak pernah membiarkan kami. Kami bersyukur Tuhan sebab kami punya pribadi yang seperti Yesus. Tuhan Allah kami, bahkan sahabat kami yang begitu mengasihi kami dan mengenal kami. Kami rindu lebih lagi mengenal Engkau Tuhan dan tinggal di dalam-Mu lewat pendengaran akan firman Tuhan. Dan biarkanlah kami menjadi orang-orang yang hidup di dalam firman Tuhan, menghidupi firman itu dan berbuah Tuhan di dalam kehidupan kami. Ini kami Bapa, kami serahkan kehidupan kami dan Kau urapi hamba-Mu yang akan melayani dalam kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh berbahagia dan sukacita saya dapat kembali bertemu dengan Bapak Ibu Saudara masih dalam ibadah online Gereja Orang Beriman Kampus Surabaya. Kita telah tiba di minggu ketiga di bulan Mei, tepatnya di tanggal 16 Mei tahun 2021. Saya berdoa kita semua dalam keadaan baik, sehat, sukacita, dan senantiasa terus semangat. Mari sama-sama kita tetap menjaga protokol kesehatan dan kita percaya satu hari nanti kita boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Puji nama Tuhan, pada hari ini kebenaran firman Tuhan akan terambil dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-27 ayat 1 sampai dengan yang ke-14. Mazmur pasalnya yang ke-27 ayat 1 sampai dengan yang ke-14 dengan judul di Alkitab LAI ialah Aman dalam Perlindungan Allah. Sekedar informasi buat Bapak Ibu Saudara bahwa kitab Mazmur dalam bahasa aslinya adalah Mishmor yang berarti puji-pujian. Jadi dahulu kala dalam tradisi Yahudi biasanya mereka kalau membaca kitab Mazmur itu sambil dilantunkan dengan nada, sambil menyanyi menuju ke satu tempat atau di bait Allah atau di rumah, tetapi itu semua dilantunkan dengan pujian. Nah, itulah sebabnya hari-hari ini kita jumpa banyak sekali bukan pujian dan penyembahan itu diambil kebanyakan dari kitab Mazmur karena memang latar belakangnya seperti itu. Setiap ayat bacaan yang tertera di situ dilantunkan dengan nada, dibaca dengan cara dinyanyikan. Kita akan sekarang membaca dari ayat 1 sampai dengan yang ke-14. Saya baca buat kita semua. Nanti ayat yang ke-14 terakhir, saudara boleh membacanya bersama-sama dengan saya di rumah masing-masing. Aman dalam perlindungan Allah. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya. Pada waktu bahaya, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Ayat 7, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Ayat 14 terakhir silahkan kita membaca bersama-sama. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini saya mau bagikan buat setiap kita tentang ketidakpastian. Saudara mungkin bingung dan bertanya kepada saya, dari mana kata ketidakpastian itu menjadi
pokok pembahasan pada hari ini. Karena kalau kita lihat-lihat judulnya adalah aman dalam perlindungan Allah. Ya, saya akan menjelaskan kenapa saya mengambil judul ketidakpastian. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, Mazmur 27 ini ditulis oleh seorang pemazmur yang terkenal namanya Daud. Dan bukan hanya Mazmur pasal 27, ternyata nanti kalau baca sendiri di rumah, pasal-pasal sebelumnya dan pasal-pasal berikutnya itu juga ditulis oleh seorang Daud. Daud sebelum menjadi seorang raja, dia hanyalah gembala kambing domba. Hanyalah orang biasa, anak dari seorang yang bernama Isai dari desa Bethlehem. Menurut latar belakang Alkitab, kitab Mazmur secara khusus di pasal 27, pasal 27 ini ditulis ketika Daud mengalami tanda kutip ketidakpastian dalam hidupnya. Setiap kita tentu pasti pernah mengalami ketidakpastian dalam hidup, bukan? Dan ternyata seorang sekaliber Daud pun dalam hidup juga pernah mengalami ketidakpastian. Bagaimana ia tidak yakin apa sih yang akan terjadi dalam hidupnya ke depan? Apa yang akan terjadi di masa depan? Ia akan menjadi seorang seperti apa? Ia tidak tahu. Bahkan ada kalimatnya dikatakan di sana oleh Daud, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tetapi justru ketidakpastian ini mengajarkannya banyak hal yang hari ini akan sama-sama kita pelajari. Bukankah kita semua saat sekarang ini juga ada di ketidakpastian? Kapan sih ini semua akan berakhir? Mau jalan seperti biasa tidak bisa, mau liburan seperti biasa tidak bisa, ibadah tatap muka juga masih kadang was-was. Ya, kenapa kita tidak pasti akan hal yang ke depan? Kita nggak bisa lihat apa yang akan terjadi di depan. Berapa banyak orang di antara kita juga mengalami seperti itu, seolah-olah ada di padang gurun yang kemudian melihat ke depan, ini kok jalannya padang gurun terus nih, kapan saya melihat oase? Kapan saya melihat ada seperti tempat di mana sumber air itu berada? Atau berapa banyak di antara kita yang mungkin sudah berdoa berbulan-bulan, bertahun-tahun bahkan, tetapi masih belum mendengar ataupun melihat jawaban. Berapa banyak di antara kita yang mungkin dalam dunia pekerjaan atau bisnisnya berkata, kok gini-gini aja, saya kok nggak melihat saya seperti diberdayakan, saya kok tidak melihat ada masa depan di sini, saya kok tidak melihat kelihatannya kok tidak ada gerak-gerik menuju ke arah yang lebih baik. Berapa banyak di antara kita yang mungkin pernah mengalami itu, dan itu disebut sebagai ketidakpastian. Itu juga ternyata pernah dialami oleh seorang Daud, tadi saya sudah katakan di awal. Itulah sebabnya ia menulis Mazmur pasalnya yang ke-27, bagaimana dia akhirnya bergumul hidupnya bersama dengan Tuhan, dan dia menemukan bahwa Tuhanlah sumber kekuatannya, Tuhanlah sumber jawabannya, Tuhanlah segala-galanya penolongnya. Bahkan sampai kalimat yang begitu indah, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, ini bukan hanya bicara meninggal, tetapi orang yang paling dekat dengan dirinya pun yang tidak mungkin istilahnya meninggalkan dia, tidak bisa lagi diandalkan, Tuhan menyambut dia. Hal ketidakpastian ini mengajarkan Daud begitu banyak hal. Dan akhirnya kita tahu semua bahwa Daud menjadi orang yang hebat. Menjadi seorang raja Israel yang gagah perkasa. Dan Tuhan mengaruniakan keamanan, ketentraman, dan kejayaan pada pemerintahan kerajaan Israel bersatu di bawah Raja Daud. Hari ini dari cerita yang dialami oleh Daud sehingga ia menulis Mazmur 27, hal ketidakpastian kita akan belajar juga dalam hidup ketidakpastian. Kenapa kita alami 3 hal buat Bapak Ibu Saudara. Yang pertama saya catat Bapak Ibu Saudara, ketidakpastian Tuhan izinkan untuk menguji kesetiaan kita. Kalau kita saat sekarang ini ada di kondisi seperti Daud, mengalami ketidakpastian dalam hal ke depan ini, kok saya kelihatannya nggak ada jodoh ya, udah sampai umur segini, kok kelihatannya pekerjaan saya nggak ada gambaran bakal naik nih, kok kelihatannya dunia pelayanan begini-begini aja, baru mau mulai lagi pelayanan, sudah masuk pandemi, kok kelihatannya dalam dunia usaha sepi nih, saya tidak ada masa depan tanda kutip dalam usaha ini. Ternyata ketidakpastian itu Tuhan izinkan untuk menguji kesetiaan kita. Biarlah kita boleh tetap setia. Setia di dalam apa? Tentu setia yang betul adalah setia di dalam Tuhan. Untuk kita tetap terus datang sama Tuhan, untuk kita tetap terus berdoa, untuk kita tetap terus berharap, untuk kita tetap terus melayani Tuhan. Saudara yang sudah membaca firman, jangan quit membaca firman. Saudara yang sudah menolong sesama, menjadi berkat bagi sesama, tetap setia. Setia di dalam Tuhan. Karena ketidakpastian itu mengajarkan kita untuk tetap setia. Seperti gambarannya ada orang yang berjalan tadi di padang gurun, untuk tetap terus setia. Jangan mundur ke belakang. Kalau mundur ke belakang bisa saja dia mati di tengah jalan. Atau bahkan diam di tempat. Diam di tempat di padang gurun itu pun juga bakal membuat ia mati. Karena apa? Karena ada hewan-hewan padang gurun yang tidak baik. Seperti ular gurun atau kalajengking gurun. Dia harus terus setia, terus melangkah maju sampai akhirnya nanti ia akan melihat oase
atau ada dataran hijau di sana untuk ia berteduh dan mencari air di situ. Ketidakpastian diizinkan Tuhan untuk menguji kesetiaan kita. Marilah kita tetap setia. Hal yang sama pernah dialami oleh seorang yang hebat dalam dunia pelayanan, yakni Ibu Teresa. Ibu Teresa juga seperti itu, ya. Orang-orang berpikir dan mengira bahwa ia mengalami hidup yang luar biasa karena kita taunya adalah hari-hari hidup menjelang akhirnya. Sekitar tahun 80-an, 90-an, bagaimana ia bertemu dengan petinggi-petinggi dunia, Presiden Amerika Serikat, ia bertemu dengan pemimpin-pemimpin negara-negara Eropa, Ratu Elizabeth. Orang taunya yang hebat-hebatnya di sekitar 20 tahun akhir hidupnya. Bahkan ia diganjar dengan penghargaan Nobel. Tapi banyak yang tidak tahu bahwa ia juga mengalami dalam hatinya satu pergumulan ketidakpastian tahun 30-an dan tahun 40-an. Ia sempat bingung apakah saya kembali ke Eropa saja daripada saya melayani di India yang pada waktu itu tahun 30-an kita tahu tidak mudah. Negara-negara di Asia sebelum tahun 50-an, negara-negara pada waktu itu di Asia masih ada di bawah ambang kemiskinan, dan pada waktu itu jumlah orang miskin di daerah yang ia layani di Kalkuta sangat tinggi, bukan hanya miskin tapi juga sakit penyakit, kusta. Ia sampai bergejolak dalam hatinya, saya salah kali ini memilih pelayanan di sini. Nggak ada masa depan di sini. Berapa banyak di antara kita yang pernah berpikir seperti itu? Jangan-jangan saya salah nih ada di titik ini karena tidak melihat apa-apa di depan. Itulah yang juga dialami oleh seorang yang bernama Teresa atau kita kenal dengan nama Mother Teresa. Tahun 30-an dan 40-an. Tapi setelah duduk diam, ya dia berdoa di kapel sendiri, merenung bersama dengan Tuhan, meluangkan waktu. Akhirnya apa yang terjadi? Ia memutuskan ketidakpastian ini menunjukkan bahwa Tuhan sedang menguji kesetiaan dia. Akhirnya ia terus tetap setia melayani Tuhan. Melayani Tuhan di ladang Kalkuta pada waktu itu tidak memberi jaminan apa-apa. Ia tidak melayani tanda kutip di ladang yang basah, yang banyak orang kayanya, yang banyak pendukungnya, yang banyak orang yang bisa support dia, ajak dia makan. Gak ada, saudara. Dia hanya di lingkungan orang-orang yang miskin, melarat, dan sakit. Tetapi lihat apa yang terjadi, kesetiaan yang ia lakukan membuahkan hasil. Mulai dari tahun 50-an pasca Perang Dunia Kedua, orang mulai mengenal yang namanya Ibu Teresa. Pelayanannya adalah pelayanan hati, bukan pelayanan yang melihat, oh orang yang saya layani adalah orang yang ada uang, enggak. Tapi justru orang yang saya layani memang orang yang tidak mungkin membalas kebaikan saya, dan saya melayani karena Tuhan sudah baik kepada saya. Akhirnya apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara, berbondong-bondong bantuan itu datang dengan sendirinya kepada tempat pelayanan dari Ibu Teresa di Kalkuta, India. Sampai akhirnya ia mengalami luar biasa, Tuhan angkat bertemu dengan pemimpin dunia. Ia bisa melihat tempat-tempat yang mana orang awam tidak mungkin pergi ke tempat itu, ya istana presiden kah, tempat-tempat yang hanya orang VVIP yang datang, dan terakhir ia menerima penghargaan Nobel dengan uang yang kalau dirupiahkan jumlahnya miliaran. Tentu ia menerima itu setelah berproses setia bersama dengan Tuhan, sehingga hatinya tidak lagi melekat kepada harta benda dan berkat materi, tapi hatinya sudah melekat kepada Tuhan itu sendiri. Jadi ketidakpastian ternyata dialami oleh semua orang. Jadi jangan bersedih kalau sudah hari ini mengalami ketidakpastian dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu, dalam usahamu, dalam masa depanmu, yang mungkin sekarang sedang bergumul dengan pasangan hidup dan sebagainya. Ternyata ketidakpastian diizinkan Tuhan untuk menguji kesetiaan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, karena Mazmur 27 ini ditulis oleh seorang Daud dalam kondisi ketidakpastian, memang tidak ada kata letterlock ketidakpastian di situ. Yang kedua, ketidakpastian mengajarkan kita untuk bersabar, Saudara. Bersabar, ya. Saudara pasti sudah mengenal kata ini, sabar. Sabar itu tidak mudah, Saudara. Mudah diucapkan, dipraktekkan itu tidak mudah. Contoh aja ketika kita ada di ruang tunggu. Saya sering menunggu di beberapa kali lah di rumah sakit menunggu dokter. Ya, terutama waktu istri sedang hamil ataupun urusan-urusan yang lainnya. Menunggu itu tidak enak, Saudara. Menunggu itu membosankan, tetapi di dalam menunggu itu kita butuh kesabaran. Kenapa? Karena kita sedang menantikan sesuatu yang indah di akhir, yaitu ketika kita menunggu dokter, di akhir kita akan bertemu dokter. Ketika kita menunggu panggilan boarding, sudah 3 kali pengumuman delay, yang ditunggu adalah ketika kita bisa duduk di dalam kursi pesawat,
pasang safety belt, kemudian kita bisa memejamkan mata dan beristirahat. Ada akhir yang indah dari menunggu itu. Ketidakpastian kapan datangnya nih dokter yang ditunggu-tunggu. Sudah ngantre di poli dari jam 7 pagi, setengah 11 belum datang. Ternyata sudah terbayar lunas ketika jam 11.30 dokternya datang. Ketidakpastian dari jam 7 sampai 11.30 berjam-jam itu membuahkan hasil, dokternya datang, dokternya betul-betul menyampaikan kalimat yang bisa dimengerti, akhirnya kita paham betul apa yang sedang kita hadapi. Atau ketika saudara sudah menunggu delay, saya pun pernah mengalami seperti itu, ya harusnya pesawat itu boarding jam 7 malam, tetapi karena pada waktu itu di Soekarno-Hatta sedang padat sekali pesawat, dari luar negeri juga datang, akhirnya saya baru boarding jam 11.45 malam. Saya bingung kan, mau makan di mana, mau duduk di mana, mau selonjoran bagaimana, tidak enak ketidakpastian itu. Saya dituntut untuk bersabar. Dan akhirnya saya melihat buah yang indah, buah yang luar biasa baik ketika kita bersabar dalam penantian ketidakpastian itu. Dan lagi pula sabar itu adalah buah roh, Bapak Ibu Saudara, kesabaran. Dalam hidup ini Tuhan mau kita untuk praktek kesabaran. Ya, kesabaran itu dipraktekkan dalam banyak hal secara khusus ketika kita sedang menghadapi ketidakpastian. Daud juga menghadapi itu ketidakpastian, dia bersabar menanti Tuhan bekerja dalam kehidupannya. Seperti yang saya katakan di awal, seorang Daud hanya pada waktu itu profesinya gembala kambing domba, nggak ada yang expect bahwa dia akan menjadi raja, pemimpin tertinggi. Terlebih pada waktu itu ketika dia berhasil mengalahkan yang namanya Goliat, tentu dengan tangan Tuhan, Saul iri kepadanya dan benci kepadanya sehingga Saul juga berusaha untuk membunuhnya. Tetapi siapa sangka dalam kesabarannya itu, di tengah ketidakpastian akan hidupnya ke depan, Tuhan mengangkatnya naik menjadi raja. Dan bukan hanya raja biasa, raja yang menjadi standar tolak ukur Allah atas raja-raja Israel. Perhatikan kalau kita baca Alkitab, di kitab Raja-Raja, setiap ada nama raja-raja Israel, tolak ukurnya bukan Raja Salomo. Ya, kenapa kamu tidak sekaya raya seperti Salomo? Tidak. Kenapa kamu berbuat jahat? Tidak seperti Daud hambaku yang berbuat benar di hadapanku. Ia adalah raja yang berbuat benar seperti Daud hambaku. Ia raja yang berbuat salah tidak seperti Daud hambaku. Jadi tolak ukurnya itu Daud. Daud bukan hanya diangkat menjadi raja, tetapi dia menjadi raja yang menjadi tolak ukur raja-raja berikutnya, dan raja yang mewariskan kejayaan, kekuatan, dan ketentraman bagi negara Israel bersatu saat itu. Saya ingat sebuah cerita tentang seorang misionaris di Afrika yang pada waktu itu melayani di Afrika tahun 1800-an. Bagaimana pada waktu itu telekomunikasi tidak secanggih seperti sekarang. Belum ada telepon, handphone, belum ada yang lain-lain. Kalau sekarang kita pergi ke luar negeri, kita bisa WhatsApp, kita bisa video call, FaceTime, ada Skype, ada macam-macam, bisa kirim email, kirim foto. Dan pada waktu itu saudara, keluarganya mengalami kekurangan bantuan dana, sedang ada di pedalaman Afrika. Dan saat itu anak dari misionaris tersebut juga sedang sakit hebat. Akhirnya misionaris ini hanya bisa berdoa dan bersabar. Ternyata suratnya baru tiba 2 bulan kemudian. Nggak ngerti pada waktu itu ada miss di mana surat itu dari kapal lewat mana, jatuh atau bagaimana. Surat itu akhirnya sampai beberapa bulan kemudian. Dan hamba Tuhan ini, misionaris ini di Afrika harus berjuang mati-matian dengan dana yang sangat minim karena belum ada bantuan, dan terlebih pada waktu itu dia ada di desa yang isolated, terisolasi, dia butuh sekali banyak bantuan. Tetapi ketika surat itu akhirnya sampai ke Inggris, saudara, orang-orang begitu kaget, wah ini sudah dikirimkan berapa bulan yang lalu. Jangan sampai ini akhirnya misionaris yang kita kirim ini mati satu keluarga di sana karena hal-hal yang ia butuhkan tidak didapatkan. Akhirnya beberapa lembaga misi, bukan hanya 1, bukan 2, bukan 3, banyak lembaga misi di Inggris dan di Eropa secara keseluruhan, Belanda dan Jerman bersatu padu mengirimkan bantuan yang bersamaan ke daerah di mana misionaris ini bertugas. Dan misionaris ini ternyata masih hidup, tidak mati gitu, tapi dalam keadaan yang memang harus bertahan di tengah kekurangan. Dan saat itu tahun 1800-an, bukan zaman sekarang 2000-an, saudara. Tapi ketika dia bersabar dalam penantian, datang tiba-tiba mobil, saudara, begitu banyak dikirim misionaris, bantuan datang. Akhirnya semua yang dibutuhkan terpenuhi, bahkan sampai luber-luber. Jadi ketidakpastian itu terkadang, saudara, diizinkan Tuhan. Yang pertama menguji kesetiaan kita. Yang kedua, ketidakpastian membuat kita belajar untuk sabar.
bersabar. Yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, ketidakpastian akhirnya mengajarkan kita bahwa Tuhanlah yang memegang kendali. Yang ketiga, yang terakhir, ketidakpastian mengajarkan kita bahwa Tuhanlah pemegang kendali. Di tengah ketidakpastian Bapak Ibu Saudara saat ini dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu, dalam usahamu, dalam masa depanmu, sedang mencari pasangan hidup, sedang menanti keturunan, sedang menanti jawaban doamu selama berbulan-bulan, kita diajarkan bahwa Tuhanlah pemegang kendali. Bukan berarti kita tidak boleh berdoa meminta, sebagai orang percaya sangat boleh, tetapi ternyata level doa tertinggi itu adalah seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bapa, kalau boleh lakukan cawan ini, tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu. Jadi ketidakpastian mengajarkan kepada kita bahwa Tuhanlah pemegang kendali semuanya. Belajar untuk menyadari bahwa Tuhan yang berdaulat atas hidupmu. Kita boleh meminta dan sangat boleh untuk kita menyatakan keinginan kita. Tetapi level iman tertinggi adalah ketika menyerahkan kembali kepada Tuhan. Tuhan tahu waktu dan cara yang tepat untuk menolong kita, dan Tuhan tahu mengapa Ia mengizinkan banyak hal terjadi dalam hidup kita. Saya percaya, saudara, dalam banyak hal yang kita hadapi, ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kemauan kita. Tapi kenapa itu terjadi? Ingat, Tuhanlah yang pegang kendali. Tuhan punya maksud. Mungkin lewat peristiwa yang kau alami dalam hidup, engkau akhirnya boleh belajar sesuatu. Mungkin Tuhan izinkan kau mengalami yang tidak enak seperti pil pahit ditelan dulu, untuk kemudian engkau melihat hasil yang baik, sembuh badannya setelah pil pahit ditelan itu. Seperti yang dialami pada peristiwa kayu salib, di mana secara manusia Tuhan Yesus berdoa, Bapa, kalau boleh lakukan cawan ini, tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu. Tuhan tidak mengambil cawan itu, malah Alkitab mencatat Allah Bapa memalingkan wajahnya sehingga tergenapilah firman Tuhan dari Mazmur, di mana Tuhan Yesus berkata, Eli, Eli, El itu Allah, artinya Eli, I, Ani itu saya. Allahku, Allahku, Eli, Eli, lama sabachthani. Mengapa Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Justru bukannya dilakukan cawan itu, bahkan sampai Allah Bapa memalingkan wajahnya. Tetapi lihat apa yang terjadi. Yesus menyerahkan nyawanya, darahnya tercurah sampai tetes darah terakhir, tapi Ia bangkit pada hari yang ketiga, menerima glory, kemuliaan, dan Dia naik ke sorga, yang kita baru rayakan hari Kamis kemarin, peristiwa naik ke sorga dengan penuh kemenangan. Orang yang percaya dan di dalamnya juga mengalami kemenangan, dan kita siap untuk dijemput Tuhan kembali ke sorga. Jadi yang ketiga, ketidakpastian dalam hidupmu mengajarkan kepada kita bahwa pemilik hidup kita bukan kita. Pemilik hidup kita adalah Allah yang hidup. Dialah yang pemegang kendali semuanya. Everything is in His control. Dan apa yang Ia katakan terjadi mungkin tidak sesuai dengan mau kita sekarang. Tapi belajarlah percaya bahwa itu tepat dan itu yang terbaik buat setiap kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh dibagikan buat kami pada hari ini, meteraikan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih kami telah belajar dari Mazmur tentang Daud ketika ia juga mengalami ketidakpastian. Tapi kami percaya ketidakpastian Tuhan izinkan menguji kesetiaan kami. Tuhan mau kami untuk bersabar karena ada sesuatu yang indah di balik penantian kesabaran. Bahkan yang ketiga, kami diajarkan bahwa Allah lah pemegang kendali sepenuhnya atas segalanya dalam kehidupan kami. Hamba berdoa buat setiap orang yang menonton dan mendengar program ini diberkati. Apa yang tangan mereka kerjakan, pekerjaan, karir, usaha, bisnis, profesi, rumah tangga, pelayanan, dan masa depan mereka diberkati. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami tercinta, Indonesia, pemimpin yang tertinggi dari Presiden Joko Widodo, jajarannya ke bawah, para menteri di kabinet, Panglima TNI, Kapolri, birokrat, gubernur, wali kota, bupati, dimanapun berada diberkati, penduduk Indonesia dari Sabang sampai Merauke, di setiap pulau-pulau diberkati. Kami doa memberkati kota di mana kami tinggal. Berdoa Tuhan bagi mereka yang ada di garda terdepan dalam pandemi ini, mereka yang terdampak karena pandemi ini, para pengusaha, tenaga profesional, para pekerja dan pegawai. Kami juga tidak lupa berdoa bagi gereja-gereja Tuhan, secara khusus gereja Orang Beriman Kampus Surabaya. Dalam programnya ke depan, juga rencana untuk kembali ibadah tatap muka, Tuhan sertai, dan setiap programnya, jemaatnya, hamba Tuhannya semua diberkati Tuhan. Terpuji-pujilah namamu kekal selamanya, dan sebelum kami mengakhiri ibadah kami pada hari ini, kami semua ingin terima berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tanganmu, arahkanlah pandangan hatimu ke hadapan Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa di sorga, penyertaan cinta dan damai sejahtera, shalom dari Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya. Amin.